gabungan. We don't move. We don't move. Amerika Serikat. Andi Iqbal yang Palapa C1 merupakan 2P yang masa pakaiannya ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Presiden Direktur PT Satelindo kepada yang terhormat Bapak Publik yang kami cintai, Bapak Ketua Komisi 5 Bapak Ahmadi, Bapak Sekretaris Jenderal Parpostel Bapak Yonatan, Bapak-bapak, Ibu dari Komisi 5, serta para undangan yang kami hormati. Dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa menyaksikan pengunjukan Palapa C1 FNB Amerika Serikat. Kami mengaturkan beribu terima kasih atas perhatian. Sejak itulah Indonesia tidak bisa mundur untuk melaksanakan pemilikan dan pengelolaan satelit. Dalam hal ini Perumtel. Dan karena tugasnya lebih banyak bersifat kepentingan nasional, maka dibangunlah stasiun bumi di tahun 92 di saat Telekom sedang mempersiapkan pembelian Palapa generasi C1 dan C2. Secara khusus, pemerintah mencoba melihat dari sisi yang lain, yaitu privatisasi daripada dan melanjutkan pembelian satelit, pembelian kendaraan peluncur, dan pengembangan stasiun pengendalinya. Keberhasilan peluncuran satelit komunikasi Simkom itulah dunia teknologi komunikasi melalui satelit mengalami perkembangan kemajuan yang pesat seperti yang kita alami dewasa ini. Berkat jasa satelit komunikasi, jarak antar kawasan dunia, roket yang membawa satelit ke orbit bumi maupun roket yang mendorong pesawat ke ruang angkasa yang akan melakukan misi penjelajahan dan penyelidikan ruang angkasa yang penuh misteri ataupun untuk pengembangan didirikan pada tahun 1958 dengan misi untuk eksplorasi atau penjelajahan damai alam jagat raya dan berbagai fasilitas di samping gedung-gedung pengendalian teknis peluncuran roket, visualisasi perkembangan ilmu pengetahuan ruang angkasa dan sangat menarik terutama bagi mereka yang ingin mengenali penjelajahan alam jagat raya yang mungkin tidak akan pernah dapat mereka saksikan selama hidup. Sungguhpun kawasan Kennedy Space Center syarat dengan akan menunggu peluncuran satelit Palapa B1 karena sampai main engine ignition, 1, and liftoff of the Lockheed Martin Atlas rocket. Hadirin yang berbahagia, kita ucapkan syukur Alhamdulillah karena Palapa C1 telah sukses meluncur. Dan kita sempat berdebar-debar selama kurang lebih 25 menit
Saya saja berdebar-debar, apalagi Pak Yop Afil ya. Ya, kita ucapkan syukur alhamdulillah. Dengan demikian posisi Indonesia kian kokoh karena Indonesia merupakan cahkan problem-problem konkret di negara kepulauan ini. Dalam era globalisasi seperti ini, aktivitas perdagangan berlangsung sangat cepat dan dinamis. Hubungan antara satu negara dengan negara integrasi akan menghasilkan Ketua Komisi 5 dan Wakil Ketua Komisi 4 serta Presiden Direktur Sadri Diulangi, Mbak Linda, diulangi. Ayo. Baris ke. dan menggunakan lisensi persilakan untuk menuju masa authorization. Pakai kos AC aja. Ayo, mana yang So how's it look? I think okay. I want to hear it. Yeah, because really the important thing is all the central burns. Oh, I wanted to Atlas hear. seems to work perfectly. Sendiri ini kami lupa bahwa di Beyond area tadi ada para silakan Ustaz. Terima kasih Sutrimo dan saudara penonton tadi yang memang begitu banyak orang, tetapi sesaat pesawat satelit yang diluncurkan di Amerika Serikat tepat 12 jam dari sini. Ini berjalan dengan bisa hampir dikatakan 100% mulus. Saya kira ini seperti film ini, 5 menit, beberapa detik sebelumnya malah ditunda. Tapi itu barangkali lebih asyik ya. Nah sekarang setelah diluncurkan, otomatis masih ada beberapa critical points yang kita sudah lewati. Sekarang telah berada di orbit. Signal pertama telah diterima di Dan Mogot dan memang dari sini akan dikendalikan. Ini tidak berarti bahwa langsung bisa dimanfaatkan, oleh karena masih harus mengalami beberapa testing. Saya hanya ingin menegaskan bahwa kita sebagai bangsa tidak perlu ragu-ragu. Tidak perlu ragu-ragu terhadap satu mitra kerja pemerintah ialah swasta nasional, dan tidak sama sekali perlu ragu-ragu terhadap anak muda kita. Saya harap agar supaya semua orang yang sering sekali mengutarakan keraguan, tuduhan terhadap generasi muda, yang saya selalu sedih kalau saya membaca atau mendengarkannya, bahwa ini dapat dihapus. Karena saudara-saudara sekalian, telekomunikasi akan merupakan infrastruktur yang paling penting bagi umat manusia dan juga untuk Indonesia. Jikalau bangsa ini ada harapan untuk menjadi bangsa yang maju, kita harus memiliki sarana telekomunikasi yang nanti kita tidak akan memanfaatkan saja untuk telepon, fax, melainkan untuk salah satu bidang yang ada di depan kita yang akan melejit, ialah multimedia. Kita akan melihat bahwa anak-anak muda kita sekarang, yang sekarang sudah ya seperti mainan, memakai komputer, hari depan permainan ini dapat ditingkatkan dengan salah satu sistem interaktif, bukan antara bangsa Indonesia itu sendiri, melainkan dengan bangsa-bangsa dunia yang lain. Kapan kira-kira pengembangan ke arah multimedia itu? Sudah mulai, dan sebentar lagi Menteri Penerangan dan saya akan duduk bersama untuk membahas kira-kira bagaimana dari segi perizinan, karena saudara mengetahui bahwa bagian broadcast, siaran adalah seluruhnya wewenang dari Menteri Penerangan, bagian service providers, bagian backbone adalah tanggung jawab dari Menteri Parpostel, tapi kita adalah satu pemerintah. Maka itu kita akan duduk bersama
untuk nanti menyelesaikan ini. Apakah kita akan melakukan langkah seperti Jerman yang memblokir komputer Saya kira kita akan meningkatkan kemampuan keinginan dari bangsa kita sendiri. Karena kalau kita main begitu Pak, saya kira kurang efektif. Saya kira harus ditingkatkan salah satu atau dibangun salah satu tameng di dalam bangsa itu sendiri. Kalau kita bicara mengenai pornografi antara lain seperti saudara mengatakan untuk itu, pornografi itu dalam barang cetak, film itu semua sudah ada. So ini hanya sekedar satu media, itu saya kira terlalu dramatis. Bagian yang positif adalah yang kita harus tonjolkan. Dan jangan lupa Pak, melalui internet ini pula kita bisa menyajikan kita antara lain nilai-nilai agama kita, nilai-nilai sosial kita, nilai kebudayaan kita. Ini adalah tantangan kita. Jangan kita hanya jadi bangsa yang menerima, kita harus juga bangsa yang menyumbang. Umpamanya yang sekarang, upacara yang kita lakukan di Amerika Serikat, mengagumkan terus terang saja orang Amerika. Kenapa diadakan? Karena itu saya kira kita tidak perlu takut. Kita mendidik diri. Tanggal 1 Februari, Bapak tanda tangan di sini dan di sini. Saya di sini sama sini. Nanti kita tukar debat. Saya di sini, Bapak nanti di sini. Let's go. Tanggal berapa? 1 Februari, Pak. 1 Februari, Pak. Memberikan tanda tangan, dilanjutkan dengan Bapak Haji Ahmadi, Ketua. Baik Bapak dan Ibu, para wartawan sedang. Betapa nikmat di dalam bulan suci Ramadan ini kita diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa suatu pemberian yang sedemikian tinggi nilainya bagi bangsa kita. Bulan November tahun yang lalu, dan rencananya adalah akan tetapi Tuhan menghendaki lain. Kita dapat kabar pada waktu kurang lebih pertengahan tahun yang lalu terjadi anomali malah ke teman-teman wartawan, kepada teman-teman wartawan kami minta untuk tidak tergesa-gesa keluar. Makin dulu gedung C di lantai 2 di Andromeda dan bertemu dengan Leo. Ya, antar dulu Pak itu Pak ya. Tapi masih banyak waktu Pak. Udah banyak waktu kita. Anjurannya. Ngitungnya saya kira nggak begitu. Itu kan satu paket ya, asuransi segala macam. Di satelitnya, kendaraan peluncur, asuransi, termasuk ground equipment. In orbit itu 180 Pak. Asuransinya itu berapa? Asuransinya sekitar 30 juta dolar. Setengahnya ini nilai di sini. Kapan kalau Persib 1 bisa beroperasi? Seperti tadi disebutkan dalam wawancara ya, bahwasanya sampai dengan sekitar tanggal 23 Maret itu masih akan dilakukan in orbit test. Jadi di pengetesan di atas. Nah, sesudah kemudian sesudah itu akan siap menampung para pemakai jasa B2P dan mereka dipindahkan. Kalau nanti tapi apa benar pelanggannya udah di dalam berarti? Iya. Iya. Jadi nanti Cibinong sama sekali akan kasih ketenangan kan para pelanggan kalau Pak B2 itu banyak yang tidak membayar, bagaimana?
Palapa B2. Ya, banyak yang terlambat membayar. Para pelanggan ini bagaimana untuk mengatasinya? Membayar atau Siapa yang nggak bayar ya? Rasanya nggak ada. nantinya sewanya kan apa? Yang dari luar negeri nggak ada yang nggak bayar. Bayar semua. Yang dalam negeri bayar semua. Setahu saya. Keterlambatan? Ya tinggal dipotong aja ya. Pak, pendanaan seluruhnya nih Pak untuk penyelenggaraan ini berapa kira-kira Pak? Yang mana? Untuk peluncuran juga peluncuran dan siap pakai lah kira-kira. Tadi saya sebutkan ya, satu satelit in orbit itu $180 juta. Jadi harga satelit, kendaraan peluncur, termasuk asuransi dan ground support. Paket Ya. gitu Pak? Iya. Itu sebelumnya Satellindo atau gimana? Satellindo. Siapa lagi yang mau bayarin Satellindo? Sewa transporternya berapa Pak? Yang penting minta doa itu untuk peluncuran berikutnya yang tidak Iya. lama lagi. Ya. Bulan April. Berapa? Bulan April apa namanya? Palapasi 2. Palapasi 2. Iya. Dengan itu kita lihat jangkauannya lebih luas sebenarnya. Sama. Pak, C2 itu yang buat mereka baca atau diisi Enggak, juga, Pak? diisi juga. Sudah berapa banyak customer yang mulai menawar bisa memanfaatkan Palapa? Yang Palapa C1 sudah 24. 24. KU-band-nya atau yang C-band-nya Pak? C-band. KU-band-nya nanti kami akan karena negosiasinya belum selesai. Sewa transpondernya berapa Pak? Sewa transponder, itu yang ada di. Very lega. Very lega. Ya, barangkali 2 bulan nggak tidur. Lega apa? Enggak. Enggak.